Baiklah, masuk saja kita ke materi yang akan saya presentasikan, yaitu sejarah pendidikan Islam dan juga tokoh-tokoh pendidikan Islam yang ada pada masa periode kejayaan. Sebelum masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Sylvia Irani, NIM 20212831. Tugas ini merupakan tugas mid semester yang diberikan oleh Ustadz Irfal Khairul Fadri, SIKMPD, yang mengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Langsung saja, selamat menyaksikan. Sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam terdiri dari 3 kata. Yang pertama, sejarah, pendidikan, dan Islam. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu. Sedangkan pendidikan adalah upaya mendewasakan manusia baik dari sikap dan perilaku yang dilakukan dengan pengajaran dan pelatihan. Sedangkan Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ajarannya didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, pengertian sejarah pendidikan Islam adalah upaya mendewasakan manusia yang dititik beratkan kepada data-data peninggalan sejarah dari masa lalu sampai masa sekarang yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, metode sejarah pendidikan Islam. Metode sejarah pendidikan Islam mempunyai 2 fase. Fase yang pertama yaitu dengan cara metode lisan. Metode lisan adalah metode yang dilaksanakan dengan cara menginterview atau mewawancarai para tokoh atau orang-orang terdahulu tentang sejarah pendidikan Islam. Yang kedua yaitu metode observasi. Metode ini dilakukan dengan pengamatan lapangan, contohnya dengan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dan juga mengamati peninggalan-peninggalan tentang pendidikan Islam pada masa lalu. Yang ketiga yaitu metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau foto-foto terkait dengan pendidikan Islam pada masa lampau. Yang kedua yaitu fase kedua. Pada fase kedua ini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode deskripsi. Metode ini yaitu dengan menggambarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai pendidikan Islam yang diterapkan pada masa lalu dan juga akan diterapkan pada masa sekarang dengan melihat pendeskripsiannya dan penggambarannya. Yang kedua yaitu metode komparatif. Metode komparatif ini adalah metode membandingkan. Maksudnya membandingkan di sini adalah membandingkan pendidikan yang terjadi pada masa lalu dengan pendidikan yang terjadi pada masa sekarang. Yang ketiga yaitu metode analisis. Metode analisis ini yaitu dengan cara menganalisa atau mengkaji secara mendalam tentang sejarah pendidikan Islam pada masa lalu, kemudian dikaitkan dengan sejarah pendidikan Islam secara ilmiah pada masa sekarang. Contohnya tentang Islam pada masa lalu dikaji secara mendalam, kemudian pada masa sekarang juga dikaji secara kritis tentang pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menjadi warisan intelektual. Yang kedua yaitu dapat mengetahui perkembangan dan perubahan sejarah pendidikan Islam dari masa lampau ke masa sekarang. Yang ketiga yaitu menjadi rujukan dalam menyelesaikan problematika pendidikan yang terjadi pada masa sekarang. Yang keempat yaitu menjadikan sikap positif terhadap perubahan-perubahan pendidikan yang terjadi pada masa lalu sampai sekarang. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa periode kejayaan. Nah, pada masa periode kejayaan ini terdapat 4 orang tokoh pendidikan. Yang pertama ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun,
ada Al-Kindi dan juga Al-Ghazali. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap yaitu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ali Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Beliau dilahirkan di desa Afshishanah dekat dengan Bukhara di kawasan Asia Tengah pada tahun 370 Hijriah. Beliau kemudian meninggal di desa Hamadzan pada tahun 428 Hijriah atau setara dengan 1038 Masehi dalam usia 57 tahun. Semasa hidup beliau memiliki atau menguasai beberapa ilmu pendidikan, di antaranya ada ilmu Al-Quran dan tafsir, logistik, sastra, kemudian kedokteran dan juga ilmu lainnya. Kemudian pola pemikiran Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, pendidikan itu banyak kaitannya dengan ilmu filsafat. Karena menurut Ibnu Sina, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu tak kekal dan ada juga ilmu yang kekal. Jadi menurut Ibnu Sina ada 3 tujuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu harus diarahkan kepada potensi atau keahlian diri kita masing-masing. Yang kedua, pendidikan juga merupakan upaya dalam rangka mempersiapkan seseorang untuk hidup bersama-sama di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir juga pendidikan itu bersifat keterampilan, artinya mencetak atau melahirkan para tenaga kerja yang profesional. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yaitu Abdurrahman Zaid Waliyuddin Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Jabir Ibnu Ibrahim Ibnu Abdirrahman Ibnu Khaldun Al-Khadrami Al-Atunisi. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1332 atau 734 Hijriah di Tunisia dari keluarga Arab dan Spanyol. Beliau merupakan tokoh yang terkenal dengan sejarawan dan juga beliau merupakan tokoh bapak sosiologi Islam. Dan juga beliau telah menghafal Al-Quran pada sejak dini. Kemudian beliau wafat pada tahun 1406 Masehi di Mesir dalam usia 74 tahun. Kemudian pola pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki pemikiran yang rasional. Ada sebuah perkataan atau kutipan dari beliau, barang siapa yang tidak terdidik dari orang tuanya, maka ia akan terdidik oleh zamannya. Kemudian menurut Ibnu Khaldun ini, tujuan pendidikan yang ingin beliau capai yaitu prinsip keseimbangan. Menurut beliau, seseorang tuh harus menimba ilmu pendidikan dunia dan juga pendidikan akhirat. Tokoh yang ketiga yaitu Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama lengkap yaitu Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Sohbah Ibnu Imran Ibnu Ismail As-As Ibnu Qais Al-Kindi. Beliau dilahirkan di Kufah, Irak atau Irak sekarang. Dan pada tahun 801 Masehi beliau meninggal dunia. Al-Kindi ini merupakan tokoh yang menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan, dan juga beliau belajar Al-Quran, membaca, menulis, dan berhitung. Dan Al-Kindi ini sangat terkenal pada bidang kedokteran, filsafat, astronomi, geometri, ilmu hitung, dan ilmu logika.
Pola pemikiran Al-Kindi yaitu tentang filsafat ketuhanan. Menurut Al-Kindi, bahwa Allah merupakan wujud yang hak, yang ada ketiadaan selamanya, yang akan selalu demikian wujudnya secara abadi. Kemudian Tuhan adalah wujud yang paling sempurna, dan Tuhan hanyalah esa atau satu. Dan pemikiran Al-Kindi ini lebih banyak pada ilmu filsafat. Kemudian juga pada ilmu ketuhanan, beliau juga mengkaji tentang ketuhanan, keesaan, dan juga semua ilmu yang berkaitan dengan Tuhan. Tokoh yang keempat yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus dekat dengan Mashhad, Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 14 Jumadil Akhir 500 Hijriah bertepatan dengan 1 Desember 1111 Masehi. Semenjak anak-anak, Al-Ghazali ini sudah mempelajari ilmu fikih kepada Ahmad Ibnu Muhammad Al-Razakani. Kemudian beliau pergi ke Jurjan berguru kepada Imam Al-Ismaili. Dan juga beliau di Tus mengulang-ulang pembelajaran yang diperoleh di Jurjan selama 3 tahun. Kemudian beliau berkunjung ke Naisabur dan berguru kepada ilmuwan fikih, usul fikih, mantik, serta tasawuf. Kemudian pola pemikiran Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, sistem pendidikan akhlak itu ada 2 cara mendidik. Yang pertama yaitu mendidik dengan ilmu, memohon karunia kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua fitrahnya dengan kesempurnaan. Kemudian yang kedua yaitu ilmu membawa diri kepada perbuatan yang dikehendaki dengan akhlak tersebut. Jadi menurut Al-Ghazali, pendidikan akidah akhlak itu yaitu menanamkan nilai-nilai atau kebaikan yang ada, nilai-nilai agama, dan juga memberikan karakter kepada peserta didik atau siswa. Jadi menurut Al-Ghazali, pendidikan akhlak itu sangat penting dalam menuntut ilmu.